Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel aku, Daily Indah. Video kali ini aku bakalan sedikit nge-share berbagai hal tentang auditor. Video ini terutama saya buat untuk teman-teman yang ingin menjadi auditor namun masih bingung mengenai sebenarnya pekerjaan auditor itu seperti apa sih, atau bagi teman-teman yang sekarang ini mau berjuang untuk ikut pengangkatan CPNS namun masih bingung menentukan pilihan apakah mau ambil formasi jabatan pelaksana atau jabatan fungsional. Oke, sebelum next jangan lupa kalian like video ini, kalian komen apabila ada pertanyaan, kalian share juga bisa, dan tentunya jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe dan tekan tombol lonceng agar kalian nggak ketinggalan updatean video-video terbaru dari aku, dan insya Allah bermanfaat bagi kalian yang membutuhkan. Oke, pertama-tama saya akan membahas dulu auditor itu apa dan apa saja yang menjadi tugas dan fungsi dari jabatan auditor internal pada inspektorat. Audit merupakan suatu proses penilaian terhadap suatu informasi yang dilakukan secara independen, objektif, profesional, oleh orang yang berkompeten. Auditor adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, serta wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga, atau pihak lain dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang. Auditor pada umumnya terdiri dari dua, yaitu auditor eksternal dan auditor internal. Dalam pemerintahan, auditor eksternal adalah Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Sedangkan auditor internal lebih dikenal dengan istilah APIP. APIP itu singkatannya adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, yang merupakan instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah, yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP, Inspektorat Jenderal pada masing-masing kementerian, Inspektorat Provinsi, Kabupaten, dan Kota, dan juga unit pengawasan intern pada badan hukum pemerintah lainnya. Jadi, auditor pada inspektorat merupakan auditor internal pemerintah. And I'm an auditor. Selanjutnya kita akan bahas mengenai jabatan fungsional auditor. Menurut Permenpan nomor 220 tahun 2008 tentang jabatan fungsional dan angka kreditnya,
Jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang memiliki fungsi dan tugas yang berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, disebutkan bahwa jabatan administrasi merupakan sekelompok jabatan yang memiliki tugas dan fungsi yang berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. Jabatan terendah dari jenjang jabatan administrasi adalah jabatan pelaksana. Jadi, jabatan pelaksana merupakan bagian terendah dari jabatan administrasi, teman-teman. Nah, di sini kalian udah bisa membedakan kan yang mana yang jabatan pelaksana dan yang mana jabatan fungsional. Biasanya dan intinya tuh kalau jabatan fungsional itu awalnya itu didahului dengan ahli. Jadi kayak auditor itu auditor ahli pertama, perawat ahli pertama, atau perawat penyelia gitu. Dan kalau jabatan pelaksana itu misalkan analis pengelolaan keuangan, analis penyelesaian tindak lanjut, itu contoh seperti pada inspektorat daerah. Jadi, auditor merupakan jabatan fungsional. Tugas pokok auditor adalah melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan teknis, pengendalian, dan evaluasi pengawasan yang sesuai dengan standar pengawasan dan kode etik auditor. Lingkup penugasan sebagai auditor internal itu cukup luas, yang terdiri dari penugasan assurance atau pemberian jaminan berupa audit, evaluasi, review, pemantauan, dan pengawasan lain. Dan yang kedua adalah penugasan yang bersifat konsultasi atau consulting yang berupa asistensi, bimbingan teknis, konsultan, dan lain-lain. Instansi pembina jabatan fungsional auditor adalah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Jabatan fungsional auditor terdiri dari dua, yaitu auditor terampil dan auditor ahli. Namun pembahasan kali ini kita akan lebih fokus pada jabatan auditor ahli pertama. Jenjang jabatan fungsional auditor ahli itu paling rendah dan yang paling tinggi itu yang pertama ada auditor ahli pertama, auditor ahli muda, auditor ahli madya, dan auditor utama. Dan saya sekarang masih menduduki jabatan auditor ahli pertama, dan sebentar lagi insya Allah mau ikut diklat untuk penjenjangan auditor ahli muda. Doakan ya teman-teman. Lanjut. Pengangkatan PNS ke dalam fungsional auditor dapat dilakukan melalui 3 mekanisme, yaitu yang pertama, pengangkatan pertama, yang kedua, pengangkatan perpindahan dari jabatan lain, yang ketiga, penyesuaian atau in-passing. Untuk teman-teman yang telah lulus dalam pengangkatan CPNS dengan formasi auditor ahli pertama, pengangkatan pertama merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan jabatan
fungsional dari CPNS. Dan untuk dapat diangkat dalam jabatan fungsional auditor ahli pertama, itu teman-teman harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, 1, harus berstatus PNS, artinya telah mengikuti diklat prajabatan dan telah memperoleh SK PNS atau telah diangkat sebagai pegawai negeri sipil. Yang kedua, memiliki ijazah paling rendah S1 atau sarjana atau D4. Kalau auditor ahli pertama itu nggak ada D4 kayaknya ya. Sesuai dengan pendidikan yang dibutuhkan. Dan untuk auditor ahli pertama itu, karena jabatan auditor itu merupakan salah satu formasi jabatan yang bisa menerima semua jurusan, maka itu tergantung dari kebijakan daerahnya masing-masing. Jadi ada daerah yang mengharuskan kualifikasi jurusan akuntansi, namun banyak juga daerah yang kualifikasinya untuk semua jurusan. Contohnya seperti di kantor saya itu ada yang dari jurusan keperawatan dan jurusan kependidikan, guys. Jadi bagi kalian yang punya basic pendidikan di luar dari pendidikan akuntansi dan ingin menjadi auditor, itu tenang, jangan khawatir. Kalian bisa mendaftar dengan memperhatikan formasi auditor yang dibutuhkan di daerah itu. Apakah kualifikasinya untuk semua jurusan atau hanya untuk jurusan akuntansi. Dan atau jurusan yang lain, misalnya jurusan teknik. Kemudian lanjut, yang ketiga syaratnya adalah nilai prestasi paling kurang bernilai baik dalam 1 tahun terakhir, dan itu dibuktikan dengan SKP. Dan yang keempat, paling lama 1 tahun wajib diangkat dalam jabatan fungsional. Yang kelima, PNS yang telah diangkat dalam jabatan fungsional auditor paling lama 3 tahun wajib mengikuti dan lulus pada pendidikan dan pelatihan sertifikasi jabatan auditor. Diklat sertifikasi jabatan auditor ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan perubahan sikap atau perilaku auditor pada tingkat kompetensi tertentu sesuai dengan perannya. Misalnya, jabatan auditor ahli pertama itu diklatnya adalah diklat pembentukan auditor ahli pertama. Kemudian untuk jabatan auditor ahli muda itu adalah diklat penjenjangan ketua tim atau ahli muda. Oke, selanjutnya untuk pengangkatan jabatan fungsional auditor melalui perpindahan dari jabatan lain, itu ada beberapa syarat. Seperti syarat pendidikan itu emang harus S1, ada batas usia juga, terus ada nilai prestasi kerja minimal baik dalam 2 tahun terakhir, ada syarat uji kompetensi, sama satu lagi syarat pengalaman. Demikian juga dengan perpindahan melalui jalur in-passing. Itu syaratnya hampir sama. Dan syarat utamanya adalah pengalaman. Minimal 2 tahun di bidang pengawasan. Artinya,
teman-teman yang melalui jalur ini, melalui jalur perpindahan dari jabatan lain dan atau jalur in-passing, dan ini hanya bisa dilakukan oleh PNS di luar jabatan auditor. Itu syarat utamanya harus memperoleh pengalaman 2 tahun di bidang pengawasan. Artinya minimal 2 tahun teman-teman harus sudah berkarir di inspektorat. Oke, sampai di sini sudah sedikit jelas ya teman-teman. Mungkin teman-teman udah memantapkan pilihan untuk memilih jabatan formasi apa yang akan teman-teman pilih. Untuk teman-teman yang udah mantap memilih formasi jabatan auditor ahli pertama, yuk mari saya tunggu dan saya doakan insya Allah teman-teman semua lolos sampai di tahap akhir. Auditor enak, auditor asyik, auditor itu mantap. Dan untuk teman-teman yang komen di video aku sebelumnya dan atau udah DM aku, terima kasih banyak. Walaupun ada beberapa yang belum aku sempat balas, insya Allah saya usahakan saya nanti akan bikin video Q&A atas pertanyaan-pertanyaan kalian itu. Dan yang terakhir, semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Oke, salam auditor.